Perkenalkan, nama saya Rindu Berdiana Wahyudi dari kelas 11 MIPA 6, nomor presensi 31, SMA Negeri 1 Surakarta, di bawah bimbingan Bapak Sihana MPD selaku Guru Fisika SMA Negeri 1 Surakarta. Video kali ini saya akan memaparkan tentang pemanasan global, yang di dalamnya mencakup 1. Pengertian pemanasan global, 2. Hubungan pemanasan global dengan efek rumah kaca, 3. Penyebab pemanasan global, 4. Dampak pemanasan global, dan yang kelima, upaya pencegahan pemanasan global. Tujuannya untuk menambah pengetahuan serta wawasan kita mengenai pemanasan global. Kita masuk pada yang pertama, pengertian pemanasan global. Apa itu pemanasan global? Pemanasan global atau yang sering kita sebut dengan global warming adalah suatu bentuk ketidakseimbangan ekosistem di bumi akibat terjadinya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan di bumi. Pemanasan global merupakan suatu proses yang ditandai dengan naiknya suhu atmosfer, laut, dan daratan. Suhu rata-rata global pada permukaan bumi telah melonjak 0,74 atau kurang lebih 0,18 derajat Celcius dalam 100 tahun terakhir. Jadi sudah pasti bahwa bumi kita sudah semakin memanas. Kedua, hubungan pemanasan global dengan efek rumah kaca. Pemanasan global terjadi akibat adanya peningkatan emisi gas rumah kaca yang dimana gas-gas rumah kaca tersebut bisa memerangkap panas matahari yang ada, yang termasuk gas rumah kaca. Yang pertama ada karbon dioksida, lalu nitrogen dioksida, metana, dan freon. Bertambahnya gas efek rumah kaca disebabkan oleh pembakaran bahan bakar fosil seperti bahan bakar minyak, batu bara, dan bahan bakar organik lainnya. Dengan semakin bertambahnya gas efek rumah kaca pada atmosfer bumi, maka semakin banyak panas matahari yang terperangkap. Hal ini menyebabkan suhu bumi semakin memanas. Terlalu banyak gas efek rumah kaca ini juga ikut berkontribusi pada pemanasan global. Yang ketiga, penyebab pemanasan global. 1. Efek rumah kaca. Efek rumah kaca merupakan sebuah proses yang terjadi ketika gas-gas pada atmosfer bumi memerangkap panas dari matahari. Sebenarnya efek rumah kaca ini bisa bermanfaat bagi manusia, namun jika berlebihan akan menjadikan efek pada iklim dan cuaca yang ada di bumi. Kedua, polusi udara karena bahan bakar. Bahan bakar mesin dari kendaraan bermotor atau mobil dan kendaraan lainnya menghasilkan gas karbon dioksida. Adanya gas ini menjadikan panas tidak bisa diteruskan keluar angkasa, sehingga panas akan mengendap di bumi. Yang ketiga, adanya penggunaan CFC yang berlebihan. CFC merupakan bahan kimia yang diproduksi untuk berbagai peralatan rumah tangga seperti AC dan kulkas. CFC mengakibatkan penipisan lapisan ozon bumi sehingga sinar ultraviolet matahari masuk ke bumi secara langsung dan meningkatkan suhu bumi. Keempat, adanya penggundulan hutan. Hutan menjadi salah satu media penyerap karbon dioksida yang ada di bumi. Jika hutan sudah makin digunduli, lama-kelamaan tidak ada yang bisa mengurangi karbon dioksida lagi. Yang kelima, adanya polusi metana karena peternakan, pertanian, dan perkebunan. Adanya gas metana ini berasal dari bakteri yang kekurangan oksigen untuk memecah bahan-bahan organik. Selain itu, juga karena adanya pemupukan yang berlebihan. Keenam, boros penggunaan listrik. Dikarenakan adanya penguapan pada listrik jika terlalu sering digunakan. Jadi, sebaiknya pemakaian listrik digunakan secara efisien sesuai dengan keperluan. Ketujuh, perusakan hutan. Dikarenakan hutan memiliki fungsi yang akan menyerap gas karbon dioksida dan menghasilkan oksigen. Jika makin banyak adanya penebangan liar dan penggundulan hutan, maka jumlah karbon dioksida akan makin banyak yang berkumpul di atmosfer yang akan menyebabkan pemanasan global. Yang kedelapan, polusi udara dari industri pabrik. Makin banyak industri pabrik yang berkembang akan menyebabkan banyaknya asap yang dihasilkan. Hal ini mengakibatkan polusi udara yang membuat lingkungan tercemar dan terjadinya pemanasan global. Kesembilan, sampah plastik. Tumpukan sampah plastik yang tak terkendali sehingga menyebabkan pencemaran lingkungan. Menurut penelitian, plastik mengeluarkan gas metana dan etilena ketika terkena sinar matahari dan berakibat rusak. Gas metana alami atau buatan dikatakan sebagai penyebab utama perubahan iklim. Keempat, dampak pemanasan global. 1. Mencairnya bongkahan es di kutub. Es di kutub mencair disebabkan karena suhu bumi meningkat karena beberapa faktor. Terhitung
Terhitung dalam 30 tahun terakhir, es di kutub sudah mencair karena pemanasan global dengan jumlah mencapai 28 triliun ton. 2. Krisis air bersih. Ketersediaan air bersih yang kurang akan membuat krisis air bersih yang sangat merugikan umat manusia karena pemanasan global bisa membuat air di dalam tanah banyak yang menguap sehingga air bersih pun sulit didapatkan. Ketiga, kebakaran hutan. Situasi pemanasan global yang di luar kendali dapat mengakibatkan peningkatan suhu yang sangat tinggi sehingga dapat memicu kebakaran hutan. Keempat, hujan asam dan kabut asap. Hujan asam dan kabut asap akan menjadi dampak pemanasan global yang spesifik, merugikan alam dan umat manusia. Seperti kabut asap yang ditimbulkan karena kebakaran hutan akan berdampak pula bagi kesehatan manusia. Yang kelima, wabah penyakit. Daya tahan tubuh manusia ikut menurun akibat kondisi bumi yang tidak seimbang. Yang keenam, punahnya fauna dunia. Manusia hewan akan kehilangan habitatnya karena perubahan iklim yang ekstrim. Jika habitat asli mereka hilang, maka mereka akan bermigrasi. Namun jika mereka tidak mampu beradaptasi dengan habitat baru, hewan tersebut tidak bisa hidup dan akhirnya mati. Yang kelima, upaya pencegahan pemanasan global. Yang pertama, kurangi penggunaan kendaraan pribadi dengan menggunakan kendaraan umum, berjalan kaki, dan bersepeda. Mengurangi penggunaan kendaraan bermotor yang berarti lebih sedikit emisi. Selain itu dapat menghemat bensin dan lebih menyehatkan. Yang kedua, membeli barang hemat energi. Contohnya, lampu LED yang dirancang untuk memberikan cahaya yang tampak lebih terang dengan menggunakan energi yang jauh lebih sedikit daripada bohlam lampu standar. Beberapa produk elektronik seperti AC dan mesin cuci juga banyak tersedia dalam bentuk hemat energi. Hindari produk yang dikemas dengan kemasan berlebih, terutama plastik dan kemasan yang tidak dapat didaur ulang. Ketiga, menanam pohon. Tanamlah pohon sebisa mungkin. Bisa menanam pohon di halaman rumah atau menaruh tanaman-tanaman kecil di teras. Selama fotosintesis, pohon dan tanaman lain menyerap karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen. Tanaman merupakan bagian integral dari siklus pertukaran atmosfer alami. Keempat, ajak orang lain untuk melakukan pelestarian lingkungan. Bagikan informasi tentang daur ulang dan konservasi energi dengan teman, tetangga, dan rekan kerja. Beri contoh yang baik untuk pelestarian lingkungan dengan kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan. Bisa turut serta dalam komunitas pecinta lingkungan. Yang kelima, kurangi penggunaan pemanas air. Atur pemanas air pada 120 derajat untuk menghemat energi. Beri pancuran rendah untuk menghemat air panas dan sekitar 350 ton karbon dioksida per tahun. Keenam, kurangi penggunaan AC selagi planet kita memanas, menggunakan dan memproduksi peralatan pendingin udara, memperburuk perubahan iklim. 7. Menerapkan reduce, reuse, dan recycle. Reduce adalah kegiatan menggunakan produk kemasan, terutama plastik, seminimal mungkin. Langkah ini juga akan membantu mengurangi pemborosan. Reduce juga bisa dilakukan dengan membeli produk yang dapat digunakan kembali, alih-alih yang sekali pakai. Reuse adalah langkah menggunakan kembali benda-benda bekas seperti kantong plastik atau botol plastik. Recycle adalah kegiatan mendaur ulang barang yang sudah tidak terpakai menjadi berguna lagi. Kamu bisa mendaur ulang kertas, plastik, koran, kaleng, kaca, dan timah lainnya menjadi sesuatu yang bermanfaat. Kesimpulannya, pemanasan global adalah peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan di bumi. Penyebab terbesar pemanasan global adalah efek gas-gas rumah kaca akibat dari aktivitas manusia. Pemanasan global sangat berdampak negatif bagi manusia dan alam semesta ini, seperti naiknya permukaan air laut, krisis air bersih, hujan asam, menimbulkan wabah penyakit, dan masih banyak lagi. Pemanasan global dapat dicegah dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, menanam pohon, membeli barang hemat energi, menerapkan reduce, reuse, recycle, dan lain-lain. Demikian pemaparan video kali ini. Semoga dengan pembahasan ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan kita mengenai pemanasan global. Mari kita bersama-sama bersatu dan bahu-membahu untuk mencegah dan menanggulangi pemanasan global dengan melakukan hal-hal yang positif dan tentunya membuat bumi kita lebih sehat.